No one can go back, or no one should go back and rewrite their journals. Why would I take such great offense to someone making fun of a tattoo on my body? Hai sayang, welcome back to another episode of Yui Panti. Hari ini aku mau ngebahas tentang sisi percintaan Johnny Depp. Ada beberapa dari kamu yang request aku untuk ngebahas kisah percintaan Johnny Depp dengan Winona Ryder dan juga Vanessa Paradis. Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang kisah romantis Johnny Depp dari awal sampai akhir. Tampaknya di bagian akhir aku udah gak usah jelasin lagi ya, karena kamu tahu dong kalau Johnny Depp itu terakhir dia menikah dengan aktris Amber Heard, tapi sayangnya hubungan itu tidak berlangsung lama, mereka bercerai. Nah, ketika aku nge-research tentang kisah percintaan Johnny Depp, satu hal yang stand out banget ya, itu adalah tampaknya Johnny Depp sangat suka dengan perempuan. In a way kayak dia itu nggak bisa hidup sendiri ya, jadi setiap kali begitu dia putus, dia harus ada yang baru lagi. Apakah kamu tipe seperti itu atau kamu lebih ke tipe yang begitu putus kamu harus single 5 bulan, 1 tahun, beberapa tahun baru kamu bisa move on? Anyway, Johnny Depp is not that type, okay? Nah, Johnny Depp itu lebih ke tipe yang pertama. Jadi, without further ado, aku bakal mulai dengan istri pertama Johnny Depp. Iya, dan Johnny Depp pertama kali menikah itu ketika dia baru berusia 20 tahun aja. Jadi, pada saat itu Johnny Depp tinggal di Los Angeles, di mana dia perform dengan bandnya yang bernama The Kids. Nah, di sana dia dikenalkan kepada kakak dari salah satu personil band The Kids, seorang makeup artist yang bernama Lori Ann Ellison, di mana Lori lah yang mengenalkan Johnny Depp kepada Nicolas Cage. Iya, jadi Lori itu adalah makeup artist aktor Nicolas Cage. Lori kenalin Nicolas ke Johnny Depp dan Nicolas lah yang merekomendasiin Johnny Depp untuk jadi aktor. Jadi in a way, Lori ini adalah penghubung Johnny Depp ke dunia entertainment. Nah, sayangnya 2 tahun setelah mereka menikah, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai karena ketidakcocokan. Next, tahun 1986, Johnny Depp pacaran dengan aktris yang terkenal di zamannya karena dia itu bermain film The Twin Peaks, seorang aktris yang bernama Sherilyn Fern, dan mereka pacaran selama 3 tahun. Tahun 1989 mereka putus, dan di tahun yang sama Johnny Depp pacaran dengan seorang aktris yang bernama Jennifer Grey yang memainkan film Dirty Dancing. Dalam kurun waktu 2 minggu aja mereka pacaran, Johnny Depp langsung propose ke Jennifer, tapi sayangnya 9 bulan setelah mereka tunangan itu mereka putus. Nah, apa ya alasan mereka putus? Kita nggak bakal tahu, tapi yang jelas di tahun yang sama ya, 1989 itu Johnny Depp dia tuh pacaran dengan 3 cewek, oke? Awalnya itu Sherilyn Fern, abis itu langsung Jennifer Grey, dan next adalah Winona Ryder. Winona Ryder adalah salah satu cewek paling berkesan untuk Johnny Depp karena dia mentato nama Winona di tangan kanannya, oke? Dia tulis Winona forever gitu. Makanya pada saat mereka nggak jadian itu si Johnny Depp harus tato ulang. Dan kalau kamu ada nonton persidangan Amber Heard di mana Amber Heard bersaksi, dia bilang kalau si Johnny Depp itu pertama main tangan dengan dia itu karena Amber Heard ketawain tato Winona forever tersebut, dimana setelah si Johnny Depp putus dengan Winona, dia tutup tulisan nanya jadi Winona forever aja, dan Amber dia tuh ngerasa tuh lucu gitu sehingga Johnny Depp pun mukul dia. Nah, kita nggak tahu apakah ini beneran dipukul atau enggak, tapi yang jelas Johnny Depp sangat cinta dengan Winona. No one can go back, or no one should go back and rewrite their journals. Why would I take such great offense to someone making fun of a tattoo on my body? That allegation never made any sense to me whatsoever.
Nah, yang jelas mereka pertama kali bertemu di New York, tepatnya untuk premiere film The Great Balls of Fire, dimana pada saat itu Johnny berusia 25 tahun, sedangkan Winona baru berusia 17 tahun. Begitu mereka berpas-pasan di film premiere tersebut, mereka sudah saling suka, tapi mereka belum langsung ngobrol. Nah, beberapa saat kemudian mereka baru dikenalin oleh seorang mutual friend, dimana saat itulah tampaknya mereka exchange number dan Johnny Depp pun ngajak Winona untuk kencan pertama. Johnny Depp adalah cowok yang romantis banget ya, dimana untuk kencan pertama mereka, si Johnny Depp mengajak Winona Ryder untuk dinner di sebuah restoran populer di Hollywood yang bernama Chateau Marmont. Dan first impression Winona Ryder terhadap Johnny Depp adalah dia awalnya mikir kalau Johnny Depp itu bakal jadi seorang asshole ya, mungkin karena dia sangat populer, dia sangat ganteng, dia bisa dapat semua cewek. Tapi ternyata pada saat mereka ngobrol, si Winona sadar kalau Johnny Depp itu adalah laki-laki yang pemalu sekali. So it's like extra cute. Can you imagine Johnny Depp ya, ketika dia usia 25 tahun, dia itu adalah tipe yang ganteng banget tapi dia itu juga pemalu. I mean, how is that not perfect? Okay? Anyway, begitu mereka kencan pertama, mereka langsung sadar kalau they share so many things in common, mereka cocok banget dan mereka langsung pacaran. Gak lama kemudian mereka tinggal bersama, dan saking cintanya Johnny Depp kepada Winona, dalam kurun waktu 5 bulan saja Johnny propose kepada Winona. Nah, ini adalah cuplikan interview Winona Ryder ketika ditanya tentang hubungannya dengan Johnny Depp. He's your fiancé. Yeah. I mean, do you get a lot of that with the big romance? Is the romance on and off, and can you be seen with other boys and all this kind of Yeah, well, I mean, that stuff, you know, if you have a stable relationship, then it's not going to bother you. I think it's important to have a stable relationship when you're 19. Well, it's certainly helpful in this business. I mean, to have some stability, because this business, you just tend to be kind of, everything's up in the air all the time. So to have like a good family life and a good relationship with someone is pretty important to me. Nah, pada saat Winona dipropose oleh Johnny, dia baru berusia 17 tahun. Jadi si Winona jujur, dia bilang kalau Johnny adalah semuanya pertamanya. Kayak si Winona itu lose virginity ke Johnny Depp. Johnny Depp juga adalah pacar serius pertamanya, dan dia sangat cinta kepada Johnny Depp. Cerita mereka sangatlah romantis. Bahkan di tahun 1990 mereka bermain di film yang populer banget sampai hari ini, yaitu Edward Scissorhands, di mana si Johnny Depp bermain sebagai Edward, sedangkan si Winona bermain sebagai Kim. Itu juga adalah lawan romantisnya si Johnny. Okay, so it looks like they're a perfect couple gitu loh. Mereka sama-sama attractive dan they seem really happy. Tapi sayangnya mereka tidak sempat nikah ya. 4 tahun setelah mereka tunangan, mereka putus. Ketika Johnny Depp diinterview oleh Los Angeles Times, alasan kenapa mereka putus, Johnny bilang kalau pressure dari media massa adalah salah satu faktor yang membuat mereka putus. Sangat sulit untuk memiliki kehidupan pribadi di kota ini. Hubungan saya dengan Winona adalah kesalahan saya untuk menjadi seterbuka kami. Saya pikir kita bisa jujur, tapi ini malah memberi orang lisensi untuk merasa bahwa mereka adalah bagian dari hubungan kita. Dan tampaknya Winona Ryder juga sangatlah patah hati ya. Ketika dia diinterview oleh majalah Elle, Winona mengatakan kalau dia sangatlah sedih. Ini adalah patah hati pertamanya. Dia bilang saking patah hatinya saya tertidur ketika saya merokok, dan ketika saya bangun tempat tidur saya hampir terbakar. Oke, jadi beneran dia itu patah hati banget. Dan mungkin kalau kita lihat ya, kalau memang mereka beneran ngerasa kalau mereka itu sangat mencintai satu sama lain, kenapa mereka nggak balikan aja gitu kan? Ini yang membuat aku mikir sih ya, kayak oke, mereka rasa kalau mereka itu adalah soulmate. Even si Johnny Depp bilang udah 27 tahun, dia tetap rasa kalau perasaan yang diberikan Winona kepadanya itu gak bisa di-compare dengan cewek lain. Tapi kenapa mereka gak sama-sama gitu loh. Malah 1 tahun setelah mereka putus, Johnny Depp move on ke model Kate Moss, dan mereka pacaran selama 4 tahun. Nah, setelah itu mereka putus, dimana tahun 1998 ya, tahun yang sama dimana Johnny Depp putus dengan Kate Moss, dia
dia bertemu dengan Vanessa Paradis. Nah, jadi itu Vanessa Paradis adalah seorang aktor dan juga penyanyi asal Prancis, dan Johnny Depp pergi ke Paris untuk syuting film The Ninth Gate. Saat dia bertemu dengan Vanessa, ini adalah first impression Johnny terhadap Vanessa. So sweet. Have you ever seen someone across the room and had that feeling of true love at first sight? Yeah, we've been together about 11 years and we have 2 children. I saw a back from about 30 yards away. I saw a back and a neck, and it turned around suddenly and looked at me, and I was stupefied, and then it was over. So you can see, Johnny sangat jatuh cinta banget kepada Vanessa di pandangan pertama. Tapi tahun 1998 bukanlah pertama kalinya Vanessa bertemu dengan Johnny. Bahkan sebenarnya Vanessa itu sudah suka dengan Johnny sejak 5 tahun yang lalu. Oke, jadi pada saat itu Vanessa pergi ke Los Angeles, tepatnya di sebuah bar yang bernama Viper Room, di mana di sana dia bertemu dengan Johnny Depp yang menurut Vanessa itu sangatlah charming dan juga ganteng banget dan juga sangatlah gentleman. Cuman karena dia malu-malu dan pada saat itu kayak Johnny Depp juga masih pacaran sama cewek lain, si Vanessa pun diam-diam aja. Nah, baru saja mereka pacaran ya, nggak lama Vanessa langsung hamil anak pertama mereka yang bernama Lily Rose Depp. Dan begitu Lily lahir, Johnny Depp sangatlah bahagia. Dia bilang kalau anaknya itu adalah alasan kenapa dia tersenyum. Ya, I know, he's so poetic and like so romantic. Dan di tahun 2002 anak kedua mereka yang bernama Jack Depp lahir. Nah, selama 14 tahun mereka dikenal sebagai pasangan yang sangat fashionable, sangat private, dan mereka itu #couple goals banget untuk Hollywood karena gak banyak ya pasangan Hollywood yang bisa tahan sampai 14 tahun gitu loh. Cuman sayangnya di tahun 2012 mereka putus, dan di saat yang sama Johnny Depp pacaran dengan Amber Heard. I know, so as you can see, tampaknya Johnny Depp ninggalin sebuah diamond ya, seorang Vanessa yang kamu bisa lihat itu cinta banget sama Johnny Depp, dari pandangannya aja kamu udah tahu. Untuk Amber Heard yang sekarang itu nuntut Johnny Depp triliunan rupiah. Okay, so as you can see ya, dari kisah percintaan Johnny Depp, apa sih yang bisa kita pelajari? Aku punya 2 kalimat, yaitu the grass may be greener because it is fake. Appreciate what you have, take care of what you have, because there are so many people out there who wants the very exact thing that you have. Itu sih lessonnya menurut aku, kayak appreciate aja apa yang kita punya, karena rumput di tetangga itu nggak hijau gitu loh, nggak sehijau itu gitu loh. It may look hijau, tapi most likely it's not, it's just not. So yeah guys, anyway, kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up. Apalagi sih pelajarannya bisa kita dapat dari kisah percintaan Johnny Depp? Make sure untuk komen di bawah. Okay, wait, there's one more lesson that I can take from this. Sering banget ya kita ngerasa kalau oh, mantan aku itu soulmate aku gitu loh, aku harusnya sama dia gitu loh, aku tuh paling cocok sama dia. Kenyataannya kalau misalnya 2 orang gak saling pilih satu sama lain, itu artinya mereka not meant to be, dan itu bukan soulmate kamu. Karena kalau memang jodoh, itu kalian berdua pasti sama-sama. Nah, kalau misalnya kalian nggak sama-sama, mungkin kesempurnaan orang itu hanyalah ilusi kita aja. Karena kita ingin percaya kalau ada orang yang sesempurna itu buat kita. So, yeah guys, thank you so much for watching. I love you. Take care, stay handsome, stay beautiful, and stay kind. And I will see you in my next video. Bye!